Oke ya, halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara untuk membriefing saksi ya. Karena membriefing saksi ini sesuatu hal yang penting ya dalam agenda persidangan ya. Membriefing saksi ini memang perintah majelis hakim ya. Majelis hakim pun sudah paham bahwa saksi ini memang harus di briefing. Maksudnya di briefing itu dikasih tahu bagaimana prosedur ketika seorang saksi yang nggak mengetahui apapun prosedurnya, langkah apa yang harus diucapkan, datang kemana, duduk di mana, bagaimana dan lain sebagainya, kan harus dikasih tahu terlebih dahulu ya sama penasihat hukumnya atau para pemohon atau para penggugat, seperti itu. Jadi tata caranya yaitu bukan untuk memanipulasi kata-katanya, memanipulasi apa yang disaksikan agar semuanya itu dianggap benar ya, diubah ya, padahal kejadiannya A di briefing biar jadi B gitu, enggak seperti itu ya. Jadi untuk briefing saksi ini agar tidak terjadi kesalahan dan penyampaian saksi ini nanti benar di depan majelis hakim ya, jelas, nggak terlalu digali oleh majelis hakim. Oke, yang pertama ya, saksi harus syarat formilnya terpenuhi terlebih dahulu ya. Yang pertama itu syarat formilnya saksi harus terpenuhi terlebih dahulu. Saksi ini harus statusnya jelas terlebih dahulu ya, karena di dalam pengadilan itu ada saksi yang tidak bisa diterima kesaksiannya terlebih dahulu ya. Di situ misalnya ya, dalam agenda di pengadilan negeri dalam perkara pidana yang namanya saksi dari keluarga saudara Sameda itu nggak bisa diambil kesaksiannya, seperti itu ya. Jadi ya percuma udah di briefing, udah disiapkan semuanya, sudah menghadirkan saksi 10 tapi semuanya keluarga, kan sama aja. Kalau di perkara perceraian keluarga nggak masalah, untuk perkara kekeluargaan ya, perkara dalam hukum keluarga itu keluarga dekat nggak masalah, misalnya permohonan perubahan nama kalau di pengadilan negeri, atau permohonan perwalian, atau permohonan-permohonan yang menyangkut keluarga itu untuk anggota keluarga nggak masalah ya, masih ada sangkut pautnya juga nggak masalah ya. Tapi untuk perkara-perkara di pengadilan negeri yang menyangkut misalnya wan prestasi atau PMH itu nggak bisa ya, keluarga harus orang lain. Selain itu misalnya orang yang memiliki kepentingan, misalnya anak buahnya atau orang yang bekerja terhadapnya atau pekerjaannya, seperti itu juga nanti akan dipertanyakan mengenai kredibilitasnya dan objektivitasnya ya, nggak objektif nanti kesaksiannya, karena bosnya yang menjadi para pihak nanti takut kalau memberi kesaksian yang sebenarnya. Itu yang pertama, mengenai syarat objektif harus benar terlebih dahulu syarat formilnya. Oke, itu syarat formilnya. Yang kedua yaitu mengenai briefing prosedurnya. Prosedur di dalam persidangannya itu juga harus disampaikan biar saksi nanti nggak bingung ketika di dalam persidangan. Yang pertama, saksi itu nanti akan dipanggil oleh majelis hakim masuk ke ruang persidangan di agenda pembuktian. Jadi saksi ini nggak bareng ya masuknya sama para pihak. Misalnya di agenda sidang perceraian itu nggak bareng kan, masuknya nggak bareng. Para pihak dulu masuk, penggugat dan tergugat masuk ke ruang persidangan terlebih dahulu. Setelah itu baru saksi nanti dipanggil oleh majelis hakim ya. Setelah saksi dipanggil oleh majelis hakim, saksi akan diperiksa identitasnya ya. Identitas harus punya, KTP harus punya, harus sudah ini ya, sudah memiliki KTP, sudah memiliki kewenangan terhadap dirinya, yang artinya ya sudah jelas ya, seperti itu. Syarat formil itu termasuk syarat formil ya. Jadi KTP harus ada, identitas harus jelas, diperiksa. Setelah jelas nanti baru akan disumpah oleh majelis hakim sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu baru nanti ditanya mengenai pemeriksaannya, mau diperiksa secara bersama-sama atau satu persatu ya. Nanti ditanya kepada para pihak terlebih dahulu, mau yang menghadirkan saksi ya, mau diperiksa bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kalau misalnya ada yang pemeriksaan bersama itu dalam perkara-perkara yang nggak terlalu penting, bukan nggak terlalu penting ya, nggak terlalu urgent, misalnya permohonan itu saksi nggak diperiksa bersamaan nggak masalah ya kalau saksinya banyak. Tapi untuk perkara-perkara yang kesaksiannya itu bersangkutan, berkaitan, itu nggak bisa saksi diperiksa bersamaan, jadi harus diperiksa sendiri-sendiri. Itu mengenai prosedurnya. Setelah nanti diperiksa sendiri-sendiri, nanti baru memasuki pokok perkara
pokok perkara mengenai kesaksian apa yang diberikan, apa yang dijelaskan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diketahui oleh saksi mengenai perkara tersebut. Ini intinya. Yang ketiga yaitu nggak usah terlalu banyak mengenai disetting ya, dibuat-buat ya, agar faktanya dirubah ya, di briefing agar yang dibicarakan itu berbeda. Enggak usah terlalu sulit, nanti malahan hakim itu pinter ya, jadi setiap hakim itu nanti pasti tahu ketika ini kesaksiannya benar atau enggak. Nanti pasti akan dikejar pertanyaannya, misalnya A, nanti jawabannya B, habis itu dikejar lagi, kenapa kok bisa jawab ini ya, kayak seperti diinterogasi kan, akhirnya ketahuan ya, kenapa kok mencuri ya, siapa yang dicuri, sampai A sampai Z akan dikejar terus pertanyaannya. Jika memang itu settingan pasti akan ketahuan karena bingung jawabnya, karena nggak mengalami sendiri seperti itu. Jadi untuk briefing mengenai untuk dirubah faktanya itu nggak usah ya. Kalau untuk dibenerin, ditegesin ya, ditegaskan ya bahwa faktanya ini loh, yang disampaikan ini saja ya. Tipsnya ketika menjadi saksi nggak usah terlalu banyak berbicara ya, nggak usah terlalu banyak menjelaskan. Intinya jawab apa yang ditanyakan oleh majelis hakim. Kalau ditanya tahu atau enggak mengenai perkara tersebut, kalau nggak tahu ya jawab nggak tahu aja, nggak usah dijelaskan bahwa saya nggak tahu karena saya berada di Bandung, saya berada di luar negeri atau di mana. Intinya jawab nggak tahu aja, seperti itu. Nanti Anda akan dikejar terus kalau Anda terlalu banyak menyampaikan yang nggak perlu, seperti itu ya. Jadi sampaikan aja seperlunya, sampaikan saja apa yang dijawab oleh majelis hakim, seperti itu. Selanjutnya mengenai briefing saksi juga penting karena para pihak itu juga akan diberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya kepada saksi, baik pihak penggugat atau tergugat. Tapi dalam kasus perceraian kadang pihak lawan itu tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi yang dihadirkan. Jadi tentukan dulu dalam perkara apa itu. Oke. Kalau misalnya ditanya mengenai oleh pengacara Anda, oleh pihak yang menjadikan saksi Anda juga harus siap. Itu yang harus di briefing. Misalnya ditanyai Anda menghadirkan saksi yang akan menjelaskan mengenai kronologi sebuah kejadian. Nanti majelis hakim hanya bertanya mengenai permukaannya saja kan, yang ditanyakan yang umum-umum saja oleh majelis hakim. Setelah itu untuk memperjelas hal tersebut ya, maka pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh penasihat hukum Anda, oleh pihak yang membawa Anda menjadi saksi. Misalnya apakah Anda mengetahui hal tersebut, kenapa kok menjadi hal tersebut dan sebagainya, itu sudah disetting di situ. Improvisasi tergantung permasalahannya apa. Seperti itu ya. Oke. Jadi nggak usah dibikin-bikin, tapi intinya fokuskan di pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak yang membawa Anda menjadi saksi. Seperti itu. Itu adalah langkah-langkah briefing menjadi saksi ya. Ada 3 hal itu tadi. Yang pertama yaitu mengenai formalitasnya ya. Formalitasnya, syarat formilnya harus terpenuhi ya. Yang kedua mengenai prosedur menjadi saksi itu juga harus dijelaskan kepada saksi, itu juga harus di briefing kepada saksi. Yang ketiga mengenai pokok perkara nggak usah terlalu banyak dirubah, nanti malah bingung sendiri di pengadilan ketika kesaksiannya rancu ya, antara saksi satu dan saksi lain, atau antara jawaban satu dengan jawaban lain, itu malah semakin bingung. Seperti itu ya. Jadi nggak usah dibikin-bikin. Yang penting sampaikan saja apa adanya, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lakukan, pasti itu nanti mudah. Seperti itu. Dan fokuskan terhadap pertanyaan yang akan diberikan kepada pihak yang pengacara Anda. Seperti itu. Yang menjadikan Anda sebagai saksi itu kan pasti nanti diberi kesempatan untuk bertanya, itu fokuskan di situ aja, nggak masalah. Seperti itu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.